Halo, Pace Bene, jumpa lagi masih di channel yang sama dengan orang yang sama di channel Mea Culpa. Salam jumpa kemarin ketika pentahbisan Uskup Agung Metropolit Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung. Dengan beberapa teman yang sering menonton video ini, kita berjumpa secara langsung dan itu menyenangkan sekali. Dan itu pengalaman yang menggembirakan, saya pikir. Bukan terutama pertemuan pribadi itu, tetapi acaranya. Itu sebuah perayaan komunio, eklesia, satu gereja, suatu perhimpunan yang sungguh satu, universal, dan kudus karena ditemani yang kudus dan apostolik. Bersama kita hadir para apostel yang diberkati oleh apostel sendiri. Ada nuncio, ada uskup-uskup dari mungkin 33 keuskupan yang datang. Tapi ada 36 kurang lebih atau 35 uskup yang datang, dan itu pengalaman yang menggembirakan. Dan saya sendiri merasa senang, katakanlah begitu ya, bersyukur bahwa ada pengalaman untuk berjumpa, untuk bertemu dalam acara seperti itu. Ini bukan acara tiap tahun, bukan acara tiap sekali 5 tahun, atau mungkin juga tidak sekali 10 tahun untuk di keuskupan yang sama. Boleh jadi nanti 30 tahun yang akan datang, siapa tahu. Tapi ini sesuatu yang sangat langka, dan kita pantas, saya sendiri merasa bersyukur masuk ikut ambil bagian dalam acara ini. Dan beberapa hal yang mungkin pantas dibagikan untuk saya menjadi terang juga sedikit sebagai satu pengetahuan baru, bahwa ada 4 tingkatan imamat yang kita jalankan masing-masingnya. Imamat ontologis, imamat dalam dirinya adalah ada, begitulah imamat Yesus sendiri. Dan yang kedua ada imamat agung yang berasal dari penumpangan tangan Petrus sebagai uskup paus pertama dalam gereja, yang kemudian ada hadir dalam diri para uskup. Setidaknya semalam ada banyak uskup yang datang, dan mereka mendapatkan berkat apostolik, penumpangan tangan dari apostel, dari Petrus sendiri yang sudah diestafetkan 2000 tahun. Ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Maka ini sangat historis, tradisional, dan biblikal, begitulah. Ada penumpangan tangan, ada berkat kepada Petrus kepada Yakobus penerusnya, kepada paus selanjutnya, dari setiap paus pada eranya, kepada setiap para uskup agung metropolit, uskup di keuskupan suffragan, dan itu berlanjut sampai sekarang. Itu pengalaman yang menyenangkan melihat peristiwa itu. Dan oke, ada imamat ontologis, imamat agung, dan imamat sakramental yang dimiliki oleh para pastor kita. Mereka memiliki kuasa sebagai imam karena tahbisan yang mereka dapatkan dari uskup ordinarisnya, atau di keuskupan mana mereka ditahbiskan. Nah, itu yang dimiliki oleh pastor kita. Dan kita yang awam juga adalah imamat non sakramental namanya. Tapi itu tetap menjadi satu tanggung jawab bagi kita untuk hadir sebagai imam bagi diri sendiri, bagi orang sekitar kita. Dan itu kita peroleh berkat baptisan yang telah kita dapatkan. Dengan dibaptis kita mendapatkan 3 tugas: menjadi imam, menjadi guru, dan menjadi raja. Ya, raja ini bukan satu simbol keangkuhan, no, tapi rajawi yang kita anut dari Yesus sendiri. To serve, not to be served. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itu yang sangat nyata dalam acara kemarin, dalam pentahbisan Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung. Setidaknya ada 15.000 orang yang hadir dan 300 imam. Ini pengalaman yang menarik. Tapi kita tidak mau hanyut pada selebrasi, pada seremoni, karena kita tahu itu fides ya, untuk celebrandi, untuk dirayakan, tapi juga untuk vivendi, untuk dihidupi. Ini awal dari sebuah perjalanan panjang
yang gereja akan terus lakukan dan telah lakukan selama ini, memang selama 2000 tahun, dan masih sedang melakukan dan akan terus melakukan. Sebagai satu gereja yang berziarah serentak misioner, terus melangkah ke tempat yang baru, ke tempat yang pernah ada tapi tidak ada lagi. Katakanlah sudah mengalami de-evangelisasi, yang dulu pernah dijangkau dengan kabar baik Eropa misalnya, dengan ajaran iman, tapi kemudian orang-orang mulai meninggalkan. Tapi gereja tetap harus terus berjalan. Dan itu menjadi kekayaan yang diingatkan kembali pada perayaan semalam. Dan uskup baru mengambil moto Deus meus et omnia, Allahku dan segalanyaku. Deus meus et omnia mea, dan segalanyaku. Dan ini moto yang diambil diperoleh dari pernyataan Santo Fransiskus Assisi ketika dia sungguh menyerah untuk sanggup berdiri di hadapan Sang Pencipta. Dia hanya sanggup mengatakan Deus meus et omnia, segalanyaku, karena aku tidak memiliki apapun untuk layak di hadapannya, karena begitu lemahnya sebagai manusia ciptaan. Seperti air, setitik air di bibir timba, katanya. Dan itulah kesadaran yang menggerakkan, saya pikir, Monsinyur untuk mengambil pernyataan ini juga, Deus meus et omnia. Ini apalagi pengalaman menarik. Siapa tahu juga mungkin uskup teman-teman juga di wilayah gerejawi, teman-teman, Uskup Ignatius Suharyo sebagai juga ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia pasti juga hadir. Beberapa uskup emeritus juga hadir. Ya, tentu dengan uskup emeritus dari keuskupan ini sendiri. Keuskupan Agung Medan memiliki 2 uskup emeritus sekarang. Uskup emeritus Monsinyur Pius Datubara dan Anicetus Sinaga. Itu yang sekarang dimiliki. Ada 3 uskup sekarang di keuskupan ini, 2 emeritus, 1 uskup agung metropolitan. Dan itu juga sebenarnya saya ikut sejak hari Rabu, Jumat pagi, Sabtu, Minggu. Maka tidak ada upload video pada hari Jumat, dan Sabtu sebenarnya sudah dijadwalkan. Saya sudah upload sebelumnya, tapi dijadwalkan keluar untuk ditampilkan pada hari Sabtu. Nah, itu dia. Mudah-mudahan perayaan ini sekali lagi bukan berhenti pada selebrasi seremoni, tetapi adalah perayaan iman yang memang harus dihidupi dalam praksis hidup sehari-hari. Karena katanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan apapun pengalaman, misal saya katakan saya bersyukur saya ikut tahbisan uskup, tapi kalau toh itu tidak memberi pengaruh pada perjalanan panggilan saya, perjalanan iman, itu berhenti pada pengalaman saja, bukan sesuatu yang akhirnya berbuah dalam perbuatan. Dan saya merasa tergerak juga untuk mengatakan ini. Saya mendengar ini dalam khotbah tadi tentang peran imam, bahwa kita lewat tahbisan kita memiliki peran imamat. Berkat baptisan memiliki peran imamat yang harus kita jalankan secara sederhana untuk keluarga masing-masing. Benar apa yang dikatakan dalam khotbah yang saya dengar, kita hidup sekarang ini dalam keraguan. Terlalu banyak info yang kita tangkap, terlalu banyak pengetahuan sehingga kita ragu yang mana yang benar, yang mana yang mungkin benar, yang mana yang sama sekali tidak benar. Kita beruntung memiliki gereja dengan magisteriumnya. Kita tidak kehilangan akar, kita tidak kehilangan sumber ajaran yang valid, yang bisa dipercaya. Karena itu sekali lagi di beberapa video saya coba ingatkan, kita memiliki kitab suci, kita memiliki magisterium yang ada dalam katekismus gereja Katolik, kita hukum kanonik, dokumen-dokumen konsili, secara khusus konsili Vatikan kedua, dan ensiklik-ensiklik serta surat yang dibuat oleh Paus. Itu sesuatu yang sah, yang bisa kita pegang sebagai ajaran, bukan hanya teologis
di pikiran tapi juga moral. Dan itu yang semalam dirayakan. Uskup kita, Uskup Monsinyur Cornelius adalah seorang teolog dogmatik. Dan dengan itu kiranya kita tidak kehilangan akar ajaran yang membuat kita tetap yakin kita ada pada ajaran yang sama dari dulu sampai sekarang, yang tetap bertumbuh. Teologi adalah sebuah ilmu yang harus terus bertumbuh, tapi tidak lepas dari akarnya. Video ini saya buat sebagai katakanlah to memorize, mengenang peristiwa pentahbisan itu, dan saya bersyukur menjadi bagian acara itu karena ikut serta sebagai penghibur, peramai, menjadi ramai, dan itu menyenangkan. Selamat untuk kita semua. Jangan lupa ucapkan Pace Bene di kolom komentar, dan Pace Bene.